Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah. Sekarang kita berada di bumi Allah, di Masjid Al-Mujahid. Itu dia mana? Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kemarin kita ikhwan, sekarang akhwat lagi ya. Ini dari awal tidak ada namanya, ini siapa ya ini? 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, Buya, banyak yang mengatakan bahwa Quran surat ke-24 yaitu surat An-Nur ayat 35 itu adalah berkenaan dengan diri Allah. Diri Allah maksudnya apa nih? Buya, banyak yang mengatakan bahwa Quran surat ke-24 surat An-Nur ayat 35 itu adalah berkenaan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Buya? Coba lihat Quran surat An-Nurnya, dibuka semua. Quran surat ke-24. Ayat 35 ya. Allahu Akbar. Ya. Ya ini nih. Buya akan bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-zujajatu kana kawkabun durriyatun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Takadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahu. Ini apa tadi katanya? Buya, banyak yang mengatakan bahwa Quran surat ke-24 surat An-Nur ayat 35 itu adalah berkenaan dengan diri Allah. Oh, diri Allah. Dari mana ini teteh? Baik, pemirsa semuanya, kita akan bahas berkenaan dengan pertanyaan ini. Allahu Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu kan khaliq. Sedangkan nur itu kan cahaya, itu kan makhluk. Tidak boleh kita menerjemahkan begini.
Allah cahaya langit dan bumi. Wah, itu salah besar itu. Mungkin itu ya maksudnya, seolah-olah ini ayat tentang diri Allah. Masa Allah cahaya? Di sini nih perlunya kita mempelajari ilmu tafsir. Allah itu khaliq, nur itu cahaya itu adalah makhluk. Tidak boleh kita menerjemahkan Allah cahaya langit dan bumi. Wah, itu jadi kemusyrikan nantinya. Berarti menghinakan Allah. Masa Allah cahaya? Allah itu sang khaliq, sedangkan cahaya itu makhluk. Di dalam Quran surat Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat ke-62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu rabbukum khaliqu kullasyai. Allahu rabbukum, Allah itu Tuhan kalian. Khaliqu kulli syai'in, Allah itu pencipta segala sesuatu. Surat Al-Mu'min ayat ke-62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah rabbukum, Tuhan kalian, khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu termasuk menciptakan cahaya. Wah, ngeri kalau ada orang yang menyebutkan surat Nur ayat 35 ini tentang diri Allah. Allah itu beda dengan makhluk. Mukhalafatul hawadisi. Jadi begini nerjemahkannya. Allah itu pencipta nur samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi. Allah itu penentu nurus samawati wal ardi, langit dan bumi. Allah itu pemelihara nurus samawati wal ardi, langit, cahaya langit dan bumi. Ini ujung-ujungnya nih, supaya kita lengkap. Allah terserah kepada Allah. Apa kehendak Allah tentang nurus samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi. Jadi jauhkan antara khaliq dan makhluk dalam penerjemahannya. Ya, itu. Teruskan. Masalu nuri. Nah, ini juga hati-hati nih. Masalu perumpamaan nuri. Kalau nggak tahu ilmu tafsir, pasti menterjemahnya begini. Masalu nuri, perumpamaan cahaya Allah. Loh, jangan-jangan nanti Allah digambarkan cahaya. Kalau Allah digambarkan cahaya, apa bedanya dengan penganut ajaran lain yang menggambarkan Allah Yesus Kristus, anak Allah, Bunda Maria, Ruhul Kudus? Ada yang menggambarkan patung Brahmana, Wisnu, Siddhartha Gautama. Apa bedanya? Nur itu adalah makhluk, Hi adalah khaliq. Jadi begini menterjemahkannya. Masalu perumpamaan nuri, cahaya yang Allah ciptakan. Nuri, cahaya yang ditentukan oleh Allah, gitu. Nuri, cahaya yang dipelihara oleh Allah. Nuri, cahaya yang terserah kepada Allah kehendaknya, yang terserah kepada Allah berkenaan dengan cahaya. Begitu. Oh ya, pantas kalau teteh nanya. Ada yang mengatakan itu diri Allah. Ya pantas kalau gitu.
Jadi Buya langsung dari sini juga nanti sampai tuntas kita terjemahkan. Buya menyebut ini adalah dimensi lain daripada cahaya. Bukan menggambarkan diri Allah. Ayat 35 surat An-Nur bukan berkenaan dengan diri Allah. Auzubillah summa auzubillah ya Allah. Subhanallah maha suci engkau dari sangkaan-sangkaan yang rendah. Ini menyangkut tentang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dikasih ilmu oleh aku illa qalila kecuali sedikit. Oleh karena kita dikasih ilmu Allah sedikit, maka kita harus betul-betul mencari ilmu itu. Ya sudah sedikit kita tidak mencari ilmu, kita bodoh. Kalau kasih ilmu diantaranya tentang cahaya, mungkin banyak orang yang awam. Nah, Allah kasih tahu dimensi lain daripada cahaya. Ini gambarannya. Kita akan bahas selanjutnya tentang dimensi cahaya lain. Wah, kita sekarang ini banyak belajar cahaya. Nih, cahaya TL. Nih, cahaya TL. Beda dengan cahaya bohlam yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Beda karakternya. Ini dimensinya. Ini masih satu dimensi, al-misbah. Ada lagi cahaya yang disebut halogen. Itu beda lagi. Kalau kita belajar cahaya halogen, untuk apa Buya? Oh, di kabut yang sangat tebal, halogen lah yang hebat. Sehingga halogen itu bisa menerobos, tembus kabut itu. Kalau lampu-lampu yang biasa, buyar. Terjadi difraksi namanya. Difraksi cahaya. Ini baru dalam satu dimensi. Ini Allah akan kita bahas tentang dimensi lain daripada cahaya. Belum kita melihat cahaya awan dalam pengertian mega. Kita lihat juga cahaya-cahaya yang lain. Nah, ini tentang dimensi. Bukan tentang diri Allah. Kita ulangi. Allah itu Allah yang menciptakan, memelihara, menentukan dan terserah kepada Allah, memperlakukan nur samawati wal ardi, cahaya langit dan bumi. Masalah perumpamaan nur, cahaya yang diciptakan Allah, cahaya yang ditentukan Allah, cahaya yang dipelihara oleh Allah, cahaya yang terserah kepada Allah. Tuh, kamishkat. Kak seperti miskah. Jadi miskah itu adalah lubang, relung, ya, dalam dinding, dalam tanah, miskah. Nah, jadi Buya sebut ada cahaya dalam dimensi lain yang bisa menembus relung-relung itu. Mengapa bisa menembus relung dengan ketentuan Allah? Fiha, di dalam cahaya itu. Miskah itu misbah. Ada misbah. Dengan pergantian lampu yang kita pahami. Al-misbahu, misbah itu, lampu itu, fi zujajah, ada di dalam kaca. Walau alam kacanya gimana? Bisa kaca secara kasat mata atau kaca secara pengertian bukan kasat mata. Kalian pernah nggak dengar rumah kaca? Apa itu rumah kaca? Banyak orang yang punya pemahaman rumah kaca itu adalah gedung-gedung yang dibikin dari kaca. Orang-orang ilmuwan Amerika ketawa itu. Gedung-gedung yang terbikin dari kaca, rumah kaca. Bukan. Rumah kaca itu adalah ozon. Ozon dengan kekuatan sehingga berlapis-lapis, ya, mengkacai, menjaga, melindungi bumi ini dari sinar matahari langsung. Itu namanya rumah kaca.
Jadi bumi kita ini dilindungi oleh ozon, di dalam kaca ozon maksudnya. Jadi berbicara tentang antariksa, bukan rumah yang dibikin-bikin gedung-gedung dari kaca. Nah, ini Buya juga berpendapat bahwa al-misbah fi zujajah, bahwa lampu itu ada di dalam zujajah. Dalam kaca, pengertian kaca, atmosfer. Nah, ini yang harus kita pelajari nih. Ini dimensi cahaya yang harus kita pelajari lebih jauh. Allah menantang kepada kita manusia. Dan jin juga. Coba santri dimensi lain. Aduh, ini begitu menarik nih. Seandainya Buya ditakdirkan menjadi ilmuwan ya. Cuma Buya tidak mau jadi ilmuwan dalam pengertian ilmiah. Makanya Buya keluar dari ITB. Pada saat Buya lagi senang-senangnya ngaji kitab. Kata Buya, kalau saya belajar terus di ITB, gak akan bisa jadi mubalik. Keluar dari ITB. Udah, itu urusan mereka, itu fardu kifayah. Nah, ini luar biasa. Coba santri. Ini menjadikan kita lebih penasaran nih, coba. Azujajatu, sedangkan kaca itu katanya ya, ka'annaha, seperti sungguh seolah-olah dia itu kaukabun, seperti bintang-bintang yang kita lihat gitu. Duriyatun gitu ya. Bintang-bintang yang berkilauan, duriyah itu, duriwi. Yukadu, yang menerangi. Nah, ini min syajaratin mubarakatin. Coba, apa tuh syajarah? Pohon. Nah, kalau kita sempit pemikirannya, min syajaratin mubarakatin ini digambarkan seperti pohon. Masa iya sih? Di alam semesta digambarkan pohon. Masa iya sih rumah kaca digambarkan gedung-gedung kaca? Min syajaratin. Nah, ada sajarah dulu. Ini adalah dalam pengertian pohon secara luas. Ada akarnya, ada batangnya, ada cabang-cabangnya, ada rantingnya, ada daun dan ada buah. Itu pohon. Oleh karena pembahasan ini menyangkut tentang dimensi lain dari cahaya, otomatis tidak boleh lepas daripada pembahasan cahaya. Cahaya secara luas, dimensi lain dari cahaya yang kalau gambarkan. Misal-misal ini adalah yang seperti pohon, ada tugas cahaya yang seperti akar pohon, ada tugas cahaya yang seperti batang pohon, ada tugas cahaya yang seperti cabang-cabang pohon, ada cahaya yang bertugas seperti ranting-ranting pohon, ada cahaya yang bertugas seperti daun-daun pohon, dan ada cahaya yang bertugas menjadi buah-buah pohon. Begitu luar biasa nun di sana, rahasianya banyak. Lantas kenapa zaman sekarang menjadi kemusyrikan? Kamu lahir bulan apa? Oh, kamu Libra. Awas, hati-hati, Libra tahun ini kamu akan mendapatkan kesedihan yang banyak. Meskipun ada sih kemudahan sedikit. Kamu sudah punya pacar, sudah akan putus. Untuk Libra sekarang ini, untuk tahun ini yang naik daun adalah Scorpion. Berbahagialah orang-orang Scorpion yang lahir bulan November, pertengahan November sampai pertengahan Desember. Inilah tahun Scorpion akan apa? Kurang ajarnya manusia sekarang. Tidak sedikit para remaja yang bunuh diri gara-gara baca tentang nujum itu. Aneh. Sebagaimana Buya pernah bahas kemarin, berkenangan dengan jin kok digambarkan jadi hantu menakut-nakuti. Bukan kita berlomba dalam teknologi yang luas ke sana. Kata Buya, kita sudah nol dengan jin. Jin itu sudah hebat teknologinya. Kita takut dengan jin. Gambarkan kuntilanak, genderuwo, kolor hijau, lama udah kidung, segala ayat.
Jadi ini adalah tantangan dari Allah. La tanfuzuna illa bisultan. Dengan kekuatan. Ini dimensi lain tentang cahaya. Gini. Buya sudah berikrar kepada Allah untuk ajaran tahun ini. Dan santri-santri yang tercatat ini mungkin pas Ramadan lah batasnya. Yang datang setelah Ramadan sudah tidak terhitung. Sudah Buya canangkan untuk yang hadir ya hari ini. Buya ikrar kepada Allah, ya Allah akan Kau jadikan mereka jadi mubalik dan mubalik. Tidak mau ya Allah mereka jadi profesi lain. Buya gimana? Buya sudah bilang begitu sementara ini adalah dimensi cahaya. Buya sampaikan menjadikan aku tereja untuk belajar banyak tentang cahaya secara detail. Kemudian secara globalnya ini tentang ilmu fisika maksudnya. Udahlah, cukup. Hanya sebatas itu saja. Gak usah kita ingin punya lab tentang cahaya. Lab itu urusan orang lain. Kalian mengurus manusianya. Kita di dunia hidup cuma sebentar. Sementara ilmu Allah begitu luas. Kita harus pandai-pandai, sadar diri. Spesialis mana yang kita harus? Udah, spesialis ustad. Spesialis ustadah. Karena kalian ditakdirkan Allah bertemu dengan Buya. Kalian berada di pesantren yang syariatnya kepunyaan Buya, hakikatnya kepunyaan Allah. Bismillah, menjadi generasi setelah Buya. Buya sebagai kepala gerbong, lokomotifnya, kalian gerbongnya di belakang, ikut. Maaf, 1000 kali maaf. Kalau kalian mau berprofesi di tempat lain, tidak akan menjadi apa-apa. Kalaupun di perusahaan mungkin kalian jadi cleaning service. Apa sih kemampuan kalian? Atau penjaga toko. Ataupun sarjana hanya sebatas ya level yang paling bawah. Buya ingat kan? Paling banter bekerja di pabrik. Jadi manor mungkin paling banter. Gak akan lebih. Tahu sih kemampuan kalian Buya. Matematikanya, fisikanya Buya tahu. Bahasa Inggrisnya. Sudah. Lupakan itu. Yuk sama-sama dengan Buya pelajari agama di Ulul Albab. Akan dapat kalian. Di sini tuh akan dapat. Sekalian samina wa atona akan didapat itu. Kalian jadi mubalik laki-laki mubalik. Mantep. Uang itu bukan dari pekerjaan yang secara kasat mata banyak gaji. Tapi jadi ustadz pun itu profesi. Zaman sekarang banyak orang yang gila, stres, ustadz itu bagiannya. Dokter stres, insinyur stres, sarjana stres, banyak. Kalian bagian. Tolong ikrarkan. Memang seharusnya minimal 70. Ada nggak 70 ini? Kalau ada 70 seperti bagian Rasul saat itu. Seolah-olah bayat akhirnya begitu. Ya, ini tentang dimensi. Tapi para ustadz jangan awam tentang pengetahuan ini. Kok Buya bisa menjawab? Ya banyak baca dong. Itu Umi, Uma dan Umu kan sering dengarkan
taklim Buya ini. Karena istri-istri Buya berpikir mungkin daripada gini, kalau istri-istrinya tidak mendengarkan, apalagi orang lain. Termasuk Buya sering mendengarkan ceramah Buya sendiri, menasihati diri sendiri. Terus pada nanya ke Buya, kok bisa jawab? Apa jawab? Ya sering baca. Tidak ada kata lain. Santri punya HP, bahkan diharuskan di sini punya HP. Beda dengan pesantren lain yang melarang. Wajib di sini harus punya HP. Karena di sana adalah guru kita. Asal kita bisa memilih dan memilah yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah. Kapan Buya banyak bacanya? Sejak anak-anak Buya banyak baca. Usia kelas 2 SMP. Siapa yang kelas 2 SMP? Sini. Sandi kan di antaranya. Siapa lagi? Sudah tamat tafsir An-Nur Buya Ridwan. Sudah tamat tafsir An-Nur Profesor Hasbi As-Siddiqi. Kelas 2 SMP. Ini supaya kalian ikuti. Itu yang namanya Fiqh Sunnah, yang 13 jilid Said Sabiq, tamat kelas 3 SMP. Ibu kan kebetulan pengurus pengajian, sering keluar kota, keluar pulau, bawa-bawa jemaah. Buya nggak pernah mau diajakin. Saya cuma belajar. Buya saat muda kurung batok, tapi setelah Buya berkeluarga, berkeliling dunia Buya. Buya keliling dunia. Keliling dunia. Kalian ini sekarang sedang memupuk ilmu, masukkan ke otak. Nabung kalian di otak kalian. Nanti kalian setelah berkeluarga, keluarkan ilmu. Datang. Respon itu. Keluar itu. Pada keluar itu. Kalian sekarang tidak nabung, apa yang akan nanti kalian keluarkan? Nabung dari sekarang. Bawa HP, berwudu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, la haula wala quwwata. Buka Google. Saya ingin tahu nih tentang para nabi, usia-usianya. Siapa? Oh, baca. Jenuh sedikit, wah, capek. Istirahatkan. Apa susahnya sih? Dan kita berdoa kepada ya Allah, aku kasih uang orang tua saya supaya saya kuotanya mantang terus. Bikin agenda hari ini apa yang. Kalau kalian nanya kenapa Buya bisa ya berpendapat, Buya baca kutub buku Buya sebut. Sebagai bukti catat oleh kalian dalam hati. Buya anggota perpustakaan Salman pas Buya kuliah di ITB tahun 1983. Buya sekarang masih anggota perpustakaan ITB. Sudah tahun 2025. 25 tambah 17. 42 tahun Buya jadi anggota perpustakaan ITB. Buya bawa staf ke sana. Supaya jadi anggota, Buya bayar uang. Gak ada yang kuat. Buya bawa santri senior, santri kadar ke sana. Mungkin Yani masih ya? Masih ya Yani. Perpustakaan khasana Islam. Mau berbahasa Arab, bahasa Inggris, Indonesia, Urdu, ada Urdu di sana. Cuma Buya nggak belajar dulu Urdu.
cukup dengan bahasa Inggris. Dari sana saja kalian sudah bisa menilai. Sudah 42 tahun. Sampai kapan Buya jadi anggota perpustakaan? Sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kita berhenti membaca. Ayat yang pertama Allah turunkan kan Iqra, baca. Baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Nih. Kalau kita nggak banyak baca sebelumnya, pasti ayat 35 surat An-Nur ini akan diarahkan ke tadi pertanyaan santri berkenaan dengan diri Allah. Ya Rabbi astagfirullah. Kalau digambarkan cahaya. Astagfirullah. Jadi min syajaratin, sajarah di sini adalah pohon cahaya. Fungsi-fungsi cahayanya dasar, pengokoh, penguat sebagai akar. Itu nanti gimana lagi? Terangnya cahaya, jenisnya cahaya, jauhnya daya jangkau cahaya. Apalagi batang cahaya. Mungkin cahaya-cahaya yang menerangi alam semesta ini karena ketentuan Allah. Dan banyak lagi. Nah, lanjut. Mubarak. Ini barokah biasanya suka dihubung-hubung yang sifatnya ya ruhiyah saja. Padahal barokah ini karena kita berbicara tentang al-masal, asal itu perumpamaan bahkan lagi disebut syajarah, bukan masalah ruhiyah mubaraknya. Mubarak zohiriyah. Apa punya mubarak zohiriyah? Pohon cahaya yang banyak manfaatnya. Itu maksudnya. Kalau kita lihat planet-planet lain yang ada di Bima Sakti, itu kan beda-beda warna cahaya. Walau Allah mungkin min syajaratin mubarakah ini sebagai asal muasalnya batang pohon cahaya. Lanjut. Coba santri, Allah ya Rabbi. Zaitunatin, minyak. Minyak dari apa Buya? Minyak dari misbah. Yang tadi sebut lampu itu. Zaitunatin, minyak la syarqiyatin walau gorbiyah, tidak ditemukan di timur, tidak ditemukan di barat. Apa artinya? Coba dong pelajari. Selatan dan utara. Ini tantangan Allah. Itu kan fokusnya barat timur, barat timur, barat timur. Utara selatan enggak kita bahas. Kita belajarnya tentang barat dan timur, barat dan timur. Coba, pernahkah kalian mempelajari Korea Utara dan Korea Selatan? Kenapa ada Korea Utara dan Korea Selatan? Pelajari selatan dan utara. Jangan jauh-jauh lah, kita di Bandung nih, orang Bandung. Kalian pesantren meskipun bukan orang Bandung, kita hidup di Bandung. Tahu kalian Dayakolot? Selatan utara? Selatan. Tahu kalian Dago atas? Dago atas tahu? Nah, utara selatan. Tuh, lihat. Buya gini, tidak gini. Kenapa gini? Kenapa gini? Maaf ya, ibu orang-orang Dayakolot jangan tersinggung. Buya ini bukan menyebut orangnya. Daerah miskin, daerah kaya. Wah, kenapa? Pelajari. Banjir, kelaparan, daerah sono. Terendam rumahnya, banyak pedagang di sini. Wah, rumahnya mewah-mewah. Ada apa? Pelajari itu. Buya sudah tahu jawabannya. Aneh, padahal coba menurut kalian kehidupan yang paling awal selatan atau utara? Ya selatan dong. Setiap ada sungai
di sana awal kehidupan. Kenapa yang di awal kehidupan tidak seperti di lain sungai Nil, Mimisi, Amazon, orang-orang selatan itu lebih kaya? Kita berbicara tidak di syarqi, tidak di gorbi, tidak di timur, tidak di barat. Oh, kita pelajari tentang cahaya sebelah utara dan sebelah selatan itu. Gimana? Mungkin kalau orang-orang astronot itu paham. Oh, surat An-Nur ayat 35 ini berbicara tentang cahaya utara dan selatan. Spesifiknya ini apa nih gitu. Makanya tidak sedikit santri ilmuwan yang masuk Islam setelah baca Al-Quran. Terangkan oleh kalian. Ini tentang teknologi, bukan tentang diri Allah. Sampai digambarkan mungkin Allah bercahaya, cahayanya itu tidak tembus ke langsung kita. Coba santri, ya kadu zaituha, hampir-hampir saja minyak daripada misbah itu yudiu. Nah, mulai ya nih, menerangi. Baru minyaknya saja. Walau lam tangsas unar, meskipun tidak tersentuh oleh api. Wah, ini minyak apa ini? Yang tidak terkena api, yang tidak terkena cahaya, tetapi dia bisa menerangi. Oh, ini dimensi lain lagi nih. Banyak tanda tanya di sini. Apakah minyaknya ini minyak seperti cahaya, atau memang benda cair, atau minyak dalam benda padat? Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya, artinya cahaya itu berlapis-lapis. Pari, kejaman, molers. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya di sana alam sana itu cahaya itu bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis cahaya. Awas, auzubillah kalau menerjemahkan. Nurun ala nur, nurun cahaya Allah itu ala nur di atas cahaya yang lain. Astaga. Digambarkan Allah jadi cahaya. Nurun ala nur, nur cahaya Allah itu ala nur di atas cahaya saya. Masa Allah digambarkan cahaya? Yahdillahu, Allah memberikan petunjuk, linurihi, untuk cahaya yang Allah telah ciptakan itu, Allah tentukan itu, Allah sekendak Allah itu tentang cahaya, mayasya, bagi siapa yang dikehendaki. Allah memberikan jalan untuk bisa dimanfaatkan cahaya itu. Ini bagi ilmuwan yang mempelajari cahaya dengan sempurna dalam pengertian sempurna dalam tataran kemanusiaan, bukan kesempurnaan dalam tataran sang holik. Allah memberikan ilmunya untuk cahaya yang Allah ciptakan itu bagi siapa yang kita kasih. Nah, ini nih kuncinya. Ini kuncinya sebetulnya. Sebetulnya Allah sudah memberikan kesimpulan dalam ayat ini juga. Coba apa coba? Wa yadribullahul amsala linnas. Ini nih kunci nih. Wa yadribullahu, dan Allah membikin al-amsal, perumpamaan linas, bagi manusia. Ini perumpamaan cahaya. Apa bedanya dengan An-Nahl
dalam Al-Quran surat tentang lebah. Supaya kita berpikir bagaimana lebah itu makhluk yang banyak manfaatnya bagi manusia dengan mengeluarkan madu. Allah sentil kita. Masa sih makhluk yang tidak punya akal madu bisa manfaat untuk mengobati berbagai penyakit? Kamu punya akal, enggak menjadi obat bagi manusia. Anak An-Naml, semut. Kalau nyendil kita, masa semut yang tidak punya akal bisa silaturahmi? Setiap ketemu dia bersalaman, bersama-sama, meskipun itu kecoa yang sudah mati itu berat, dirojong sama-sama, diangkat oleh semut. Masa kalian sebagai manusia tidak tolong menolong, kalah oleh semut? Anak An-Naml. Al-Ankabut, itu sarang laba-laba. Bagaimana Allah menggambarkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keyakinan, keimanan, kepercayaan orang-orang musyrik kafir seperti sarang laba-laba yang mudah. Diambil dikit juga sudah runtuh. Kita jangan heran, jangan terperangah dengan keyakinan di luar al-Islam. Seperti sarang laba-laba mereka itu kalau kita hadapi. So iya mereka bisa berpendapat Allah punya anak Allah, anak Allah Bapa. So iya mereka mengatakan Siddhartha Gautama itu sang pencipta, ada Wisnu. So iya. Sehingga kita agak sedikit nunduk. Jangan. Sarang laba-laba mereka itu. Seperti hebat sarang laba-laba di rumah. Nah, kita bawa sapu dikit juga. Gak usah pakai tenaga. Gak usah kita pakai boma sarang laba, gak usah. Ada Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang sejarahnya itu. Ini An-Nur. Cahaya kok jadi diri Allah. Cahaya Allah aneh. An-Nur cahaya. Misal cahaya, kamu hidup seperti orang yang bercahaya. Bisa menerangi orang di kegelapan. Itu. Kenapa jadi An-Nur dikatakan berkenaan dengan diri Allah? Nggak nyambung itu. Nah, ketemu sekarang jawaban. Kuncinya di wayat tadi, kuncinya nih. Ya, wayadribullahul amsalul linnas. Ini perumpamaan bagi manusia, bukan tentang diri Allah. Apa hubungannya cahaya dengan Allah? Apa hubungannya anak hal dengan Allah? Madu, nyamuk, apa? Bang udok juga, nyamuk. Al-hadid, besi, dan yang lain-lainnya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Allah maha tahu siapa yang bisa mengamalkan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada makhluk. Itulah akhwat, ya, ini teteh yang nanya ke Buya berkenaan tentang surat An-Nur ayat 35. Ya, sampaikan oleh teteh. Bagus nih pertanyaan seperti ini, untung nanya. Kalau enggak, kalian terbawa juga seperti orang lain digambarkan cahaya Allah. Aduh. Memang pernah Buya dengar? Nurun ala nur. Nur cahaya Allah itu ala nur di atas cahaya. Allah jadi cahaya, gimana nggak nyambung? Nggak bisa Allah digambarkan. Dengan apapun nggak bisa. Nanti aja pas waktunya. Kalau bisa bertemu dengan orang-orang ahli surga, dan itu juga terpilih. Gak semua ahli surga bertemu dengan Allah. Dan kenikmatan yang paling utama bertemunya dengan Allah. Ibu Buya almarhumah beliau memimpin perjalanan dari Bandung ke Istana Negara pada zaman Bapak Soeharto. Beliau pulang, Buya nanya, Mama, gimana Ma? Wah, saya seneng sekali ke Istana Negara.
Gimana mah bangunannya mah bagus ya. Apa mama yang paling mama senang di Istana Negara? Apa jawaban ibu ya? Pas bertemu dengan Bapak Soeharto saya, pas bersalaman mama dengan Bapak Soeharto, wah, Istana Negara tidak ada apa-apanya. Karena yang punya Istana Negara bersalaman dengan mama. Buya langsung menggambarkan surga kepunyaan Allah, al-jannah kepunyaan Allah, Firdaus sekali. Tapi bertemu dengan Allah yang punya surga lebih nikmat dibandingkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu. Datang ke Istana Negara kita senang menginjakan kaki di Istana Negara. Tapi bertemu dengan Bapak Jokowi di Istana Negara bersalaman itu jauh lebih nikmat. Datang ke pesantren Ulul Albab senang bersalaman dengan Buya. Bersua dengan Buya orang tua itu lebih senang. Coba tanya, mama senang nggak ke Ulul Albab sana? Kalau bertemu dengan Buya lebih senang. Karena Buya yang kebetulan memimpin Ulul Albab. Nanti pada waktu, nggak boleh kita menggambarkan sedikit pun Allah dengan makhluknya. Saya itu makhluk Allah. Dengan Arasy, dengan Lauhul Mahfuz itu makhluk Allah. Cepat beristighfar. Digambarkan Allah duduk, digambarkan Allah berada di tempat itu. Itu hanya amsal, perumpamaan dan perumpamaan. Satu itu. Bagus pertanyaan.